Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifta Dewi Cahyaningrum dengan NIM 3320223949 dari kelas 1B Program Studi D3 Keperawatan Stikes Notokusumo Yogyakarta. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai anatomi dan fisiologi serta proses sistem pencernaan pada tubuh manusia. Berikut yang akan kita bahas. Sebelumnya, saya akan menyebutkan pokok-pokok bahasan yang akan kita bahas pada video kali ini. Pokok bahasan yang pertama yaitu mengenai sistem pencernaan. Yang kedua yaitu mengenai struktur dan fungsi saluran pencernaan. Yang ketiga yaitu mengenai tahapan dan proses pencernaan. Sebelum mendalami lebih lanjut, sebenarnya apa sih sistem pencernaan itu? Nah, sistem pencernaan merupakan organ dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk menerima makanan, mencerna menjadi zat gizi dan energi, menyerap zat gizi ke dalam aliran darah, membuang bagian makanan atau sisa makanan yang tidak dapat dicerna pada proses pencernaan dalam tubuh. Sistem pencernaan disebut juga dengan digesti. Adapun istilah-istilah dalam sistem pencernaan yang pertama yaitu ingesti. Ingesti merupakan proses masuknya makanan ke dalam mulut. Yang kedua yaitu digesti. Digesti yaitu proses memecah makanan sehingga dapat digunakan oleh tubuh baik secara mekanik maupun kimiawi. Mekanik yaitu dibantu dengan pergerakan organ-organ tubuh, dan kimiawi dibantu dengan enzim-enzim. Yang ketiga yaitu absorpsi, yaitu proses penyerapan molekul pada makanan menuju sel epitel, saluran pencernaan, kemudian menuju darah dan limfa. Yang keempat yaitu defekasi. Defekasi merupakan eliminasi bahan sisa makanan yang tidak dapat dicerna oleh tubuh. Pada sistem pencernaan terdapat dua subdivisi anatomi, yaitu traktus digesti dan juga organ aksesoris. Traktus digesti merupakan organ-organ pokok dalam sistem pencernaan yang terdiri atas rongga mulut, faring, eksofagus, lambung, usus halus, dan usus besar. Sedangkan organ aksesori merupakan organ pelengkap pada sistem pencernaan agar sistem pencernaan dapat berjalan dengan baik, yaitu terdapat gigi, lidah, kelenjar salivah, hati, empedu, dan juga pankreas. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai fisiologi sistem pencernaan secara umum, dimulai dari bagian sebelah kiri. Yang pertama yaitu lidah. Lidah sebagai pengecap rasa makanan atau minuman. Yang kedua gigi untuk mengunyah dan memecah makanan. Selanjutnya mulut untuk jalur masuknya makanan. Eksofagus menghubungkan faring dengan lambung yang memiliki panjang kurang lebih 25 cm. Hati untuk metabolisme karbohidrat, lemak, protein, dan penyimpanan vitamin A, B12, D, E, dan K, serta mineral, ekskresi bilirubin, serta aktivitas vitamin D. Selanjutnya kantong empedu yaitu menyimpan cairan empedu dan selanjutnya dikirim ke usus halus. Selanjutnya pankreas mengeluarkan enzim yang memecah protein, lemak, dan karbohidrat. Usus besar sebagai pembentukan feses dan merubah protein menjadi asam amino atau defekasi. Selanjutnya appendix untuk pertahanan atau infeksi serius. Kelenjar ludah untuk memecah molekul makanan agar mudah diserap dan dicerna oleh tubuh. Faring menghubungkan rongga mulut dengan eksofagus. Epiglotis membuka dan menutup saat makanan atau bernafas. Selanjutnya lambung, yaitu sebagai gudang makanan, menampung, menghancurkan, dan menghaluskan makanan agar mudah dicerna ke tubuh. Selanjutnya usus halus, yaitu untuk mencampur kimus, menyerap unsur karbohidrat, protein, lemak, serta nutrisi. Selanjutnya rektum, tempat penyimpanan feses sementara. Dan yang terakhir anus, yaitu tempat keluarnya feses. Selanjutnya, untuk mengetahui lebih dalam mengenai sistem pencernaan, kita akan bahas satu persatu dari organ-organ sistem pencernaan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai traktus digesti, yaitu organ-organ pokok dalam sistem pencernaan. Nah, organ pokok dalam sistem pencernaan yang pertama adalah mulut atau rongga mulut, atau bisa disebut dengan cavum oris.
Nah, mulut ini berfungsi sebagai jalan masuknya makanan, pengecap rasa pada lidah, mengunyah, dan memecah makanan pada gigi serta enzim di dalamnya. Nah, di mulut ini juga terdapat pipi dan juga bibir. Adapun lidah di dalam mulut, nah, lidah ini memiliki fungsi masing-masing. Pada lidah bagian ujung itu memiliki fungsi untuk merasakan rasa manis, dan lidah di bagian depan itu mendeteksi rasa asin. Lidah di bagian kanan dan kiri yaitu mendeteksi rasa masam. Nah, yang terakhir, lidah pada bagian belakang yaitu untuk mengecap rasa pahit. Nah, di dalam mulut juga terdapat gigi. Gigi ini berfungsi untuk mengunyah, juga memecah makanan secara mekanik. Yang terakhir, di dalam mulut terdapat juga kelenjar ludah atau glandula salivari yang akan membantu dalam proses pemecahan makanan. Traktus digesti yang kedua yaitu faring. Faring merupakan organ yang menghubungkan antara rongga mulut dengan esophagus. Nah, faring ini tersusun atas otot-otot skelet yang melingkar dan berperan dalam mendorong makanan masuk saat menelan. Adapun 3 bagian dalam faring, yaitu superior, media, dan juga inferior. Bagian superior yaitu nasofaring, bagian media yaitu orofaring, dan bagian inferior yaitu laryngofaring. Traktus digesti selanjutnya yaitu organ esophagus. Makanan yang telah dicerna dalam rongga mulut tadi kemudian masuk ke dalam esophagus melalui proses menelan atau deglutasi. Nah, esophagus ini menghubungkan antara faring dengan ventriculus. Esophagus memiliki panjang 25 cm dengan diameter 0,5 cm. Dalam esophagus ini terdapat gerakan mendorong dan juga meremas makanan yang kemudian akan masuk ke lambung, yaitu dinamakan dengan gerak peristaltik yang terjadi di esophagus yang akan mengakibatkan makanan masuk ke dalam lambung. Traktus digesti selanjutnya yaitu organ lambung atau gaster atau ventriculus. Nah, organ ini menghubungkan antara esophagus dengan usus halus atau yang disebut juga dengan duodenum. Lambung ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu fundus, body, dan juga antrum. Di dalam lambung terdapat lapisan otot halus yang melapisi fundus dan body. Nah, otot halus ini yang melapisi pada bagian tersebut lebih tipis dibandingkan pada bagian antrum karena terjadinya proses meremas makanan. Bagian fundus ini harus terisi oleh udara. Pada bagian antrum terdapat sphincter pyloric yang bertugas untuk membatasi makanan yang nantinya akan masuk dari lambung ke usus halus. Adapun fungsi lambung yaitu sebagai gudang makanan, menampung makanan, menghancurkan makanan, dan menghaluskan makanan yang berkontraksi secara ritmik untuk mencampur makanan dengan enzim-enzim dalam lambung. Di dalam lambung juga terdapat HCl. Nah, HCl ini menciptakan suasana yang sangat asam yang diperlukan oleh pepsin untuk memecah protein. Fungsi keasaman yang sangat tinggi pada lambung yaitu sebagai penghalang terhadap infeksi yang terjadi dengan cara membunuh bakteri. Makanan yang masuk ke dalam lambung dari kerongkongan melalui otot berbentuk cincin atau juga bisa disebut dengan sphincter yang bisa membuka dan menutup dalam keadaan normal. Sphincter menghalangi masuknya kembali isi lambung ke dalam kerongkongan atau mungkin bisa disebut dengan muntah. Traktus digesti selanjutnya yang akan kita bahas yaitu organ usus halus. Nah, usus halus merupakan bagian dari sistem pencernaan yang berpangkal pada pylorus dan berakhir pada cecum.
Nah, usus halus ini memiliki diameter 2,5 cm dengan panjang 3 meter. Usus halus terbagi menjadi 3 segmen. Yang pertama yaitu duodenum. Duodenum atau bisa disebut dengan usus 12 jari yang memiliki ukuran 25 cm. Yang kedua yaitu jejunum. Jejunum bisa disebut dengan usus kosong yang memiliki ukuran 1 hingga 2 meter. Yang ketiga yaitu ileum. Ileum bisa disebut dengan usus penyerapan yang memiliki ukuran 2 meter. Ileum terhubung dengan usus besar. Nah, saat terdapat hubungan dengan usus besar tersebut terdapat pembatas, yaitu disebut dengan otot sphincter halus yang disebut ileocecal sphincter. Organ usus halus berperan penting dalam hal mencerna dan juga mengabsorpsi makanan, yaitu menyerap sari-sari makanan. Dinding usus kaya akan pembuluh darah yang mengangkut zat-zat yang diserap ke hati melalui pembuluh darah vena porta. Dinding usus halus ini melepaskan lendir yang akan melumasi isi usus dan air membantu melarutkan pecahan-pecahan yang akan dicerna. Nah, usus halus ini memiliki fungsi. Fungsi yang pertama yaitu mencampur kimus atau bahan setengah cair dengan cairan digesti dan dibawa ke mukosa untuk diserap. Yang kedua yaitu menyerap secara lengkap unsur karbohidrat, protein, dan juga lemak. Yang ketiga yaitu menyerap sekitar 90% nutrisi dan air yang melalui sistem digesti, melalui kapiler darah dan juga saluran limfa. Pada organ usus halus terjadi proses pencernaan, yaitu pencernaan secara mekanik dan juga proses pencernaan secara kimiawi. Nah, proses pencernaan secara mekanik menggunakan organ terdiri dari 2 gerakan. Yang pertama yaitu segmentasi, yang kedua yaitu peristaltik. Nah, segmentasi ini terjadi pada usus halus yang nantinya akan berproses pada proses pencernaan mekanik, yaitu bersegmen, terjadi batas-batas pada proses pencernaan secara mekanik. Nah, yang kedua yaitu proses pencernaan mekanik dengan gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas oleh otot-otot dan juga mendorong makanan untuk menuju ke organ selanjutnya. Nah, pada proses pencernaan kimiawi yaitu proses akhir pencernaan karbohidrat, protein, dan juga lemak dengan bantuan empedu, cairan pankreas, dan usus. Cairan usus halus ini berwarna kuning jernih yang diproduksi setiap hari sekitar 1-2 liter. Traktus digesti yang akan kita bahas selanjutnya yaitu usus besar. Usus besar memiliki panjang kurang lebih 2,5 meter dan diameter kurang lebih 5-6 cm. Nah, usus besar ini memanjang dari ileum ke anus. Usus besar terbagi menjadi 4 regio. Yang pertama yaitu cecum, yang kedua yaitu kolon, yang ketiga yaitu rectum, dan yang keempat yaitu kanal anal. Cecum merupakan kantong kecil yang memiliki panjang 6 cm membatasi antara usus besar dan juga usus halus. Nah, kolon merupakan saluran panjang yang terbagi menjadi 4 bagian, yaitu ascending, transversum, descending, dan juga sigmoid. Rectum akhir dari saluran pencernaan yang memiliki panjang 20 cm yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara dan menghubungkan intes mayor dan juga dengan anus. Yang terakhir yaitu kanal anal. Kanal anal yaitu anus, bagian akhir dari rektum. Kanal anal yaitu memiliki fungsi menahan feses. Di bagian rektum, biasanya rektum kosong
karena tinja disimpan di tempat yang lebih tinggi, yaitu pada colon descendens. Pada anus, tempat keluarnya feses. Pembukaan dan penutupan anus diatur oleh otot yang bernama otot sphincter. Dindingnya diperkuat oleh 3 sphincter, yaitu ani internus, levator ani, dan juga ani externus. Feses dibuang dari tubuh melalui proses defekasi, yaitu pembuangan sisa yang disebut juga BAB, buang air besar. Setiap organ pasti memiliki fungsi. Nah, kali ini fungsi usus besar yaitu yang pertama, gerakan peristaltik di usus besar yang membawa sisa makanan dari usus halus yang telah diserap tadi kemudian menghasilkan sisa menuju rektum. Yang kedua yaitu mengubah protein menjadi asam amino oleh bakteri di usus besar, menyerap sejumlah air, ion-ion, dan produksi vitamin B dan vitamin K. Yang ketiga yaitu membentuk feses dari sisa-sisa makanan yang telah diserap dan diserap kembali lagi. Yang keempat yaitu defekasi atau pengosongan rektum. Nah, proses pencernaan di usus besar ini terjadi secara dua ya, yaitu pencernaan mekanik dan juga pencernaan kimiawi. Proses pencernaan di usus besar secara mekanik yaitu pergerakan pada usus besar oleh Haustra-Corning, gerakan peristaltik dan mass peristaltik. Adapun pergerakan makanan pada kolon yaitu yang berawal dari cair, agak padat dan berakhir menjadi padat, yang kemudian dikeluarkan menjadi feses. Sedangkan pencernaan kimiawi di usus besar dibantu oleh bakteri yang bernama Escherichia coli. Bakteri ini membantu proses eliminasi kimus dengan memfermentasikan sisa karbohidrat dan melepaskan hidrogen, karbon dioksida, dan juga gas metana. Gas metana yang keluar dari tubuh awal dari flatus atau gas. Peristiwa ini disebut juga flatulen atau kentut, atau juga bisa disebut dengan buang angin. Bakteri juga mengubah substansi yang lebih sederhana, indole dan skatol, dan memberi bau pada feses. Adapun proses defekasi. Proses defekasi merupakan proses pengosongan. Diawali oleh pergerakan mass peristaltik yang mendorong material feses dari kolon sigmoid menuju rektum, sehingga terjadi distensi dinding rektum yang akan memicu sistem syaraf sehingga terjadi kontraksi longitudinal rektum. Rektum akan memendek dan meningkatkan tekanan sehingga menimbulkan keinginan untuk defekasi atau buang air besar. Jika defekasi tidak terjadi, maka feses akan kembali ke usus besar dan diserap kembali. Nah, nanti akan mengakibatkan feses kita menjadi keras. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai traktus digesti atau organ-organ pokok. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai organ aksesoris, yaitu organ pelengkap. Nah, pada sistem pencernaan terdapat organ aksesoris yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu lidah. Lidah merupakan organ sensori yang tersusun atas otot-otot skelet yang dibungkus oleh membran mukosa. Lidah bersama otot yang terhubung membentuk dasar dari rongga mulut. Yang kedua yaitu kelenjar saliva. Kelenjar saliva memungkinkan makanan dikunyah oleh gigi dan dibentuk menjadi bolus atau yang lebih halus lah. Ya, kelenjar saliva ini mengandung pitalin atau amilase pada saliva yang akan mengubah karbohidrat menjadi maltosa. Kelenjar saliva ini juga melembabkan lidah dan bagian dalam mulut sehingga tidak kering.
Selanjutnya yaitu pankreas. Nah, pankreas ini memiliki panjang 12-15 cm dengan ketebalan 2,5 cm. Pankreas berada di bagian posterior rambung, terdiri atas bagian kepala, badan, dan ekor. Nah, pankreas terhubung dengan duodenum melalui ductus pancreaticus dan ductus accessorius. Pankreas penting dalam proses metabolisme. Pankreas tersusun atas asinis 99% dan pancreatic islet 1%. Asini yaitu bagian eksokrin pankreas yang berperan dalam mensekresi cairan pankreas, dan islet yaitu bagian endokrin pankreas yang berperan dalam sekresi hormon. Organ selanjutnya yaitu hati dan kantong empedu. Hati dan kantong empedu merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh manusia yang beratnya bisa mencapai 1,4 kg pada orang dewasa. Hati dan kantong empedu terdiri dari lobus utama. Lobus utama pada hati yaitu bagian kanan dan kiri yang dipisahkan oleh falciform ligamen. Sel-sel pada hati memproduksi cairan empedu yang dibawa oleh sistem ductus menuju ke kantong empedu. Kantong empedu terbentuk seperti buah pir dan terdiri dari fundus, leher, dan badan. Pigmen utama empedu adalah bilirubin yang disekresikan ke dalam empedu dan dipecah di dalam usus halus. Salah satu hasil pemecahannya adalah streptobilin yang memberikan pewarna coklat pada feses. Adapun fungsi hati dalam sistem pencernaan yaitu metabolisme karbohidrat, metabolisme lemak, metabolisme protein, dan juga penyimpanan vitamin A, B12, D, E, dan juga K, serta mineral. Dan juga ekskresi bilirubin dan aktivasi vitamin D. Sekian video yang bisa saya sampaikan. Banyak salah kata dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.